Ada Sobat Mit. Oke Sobat Mit. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang nggak begitu jauh dari yang namanya genteng. Apa itu? Langsung aja yuk lihat. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke. Ada apa nih? Ada yang bisa dibantu? Kemarin kan kita sempat kesini nih Pak ya, ketemu sama Pak Ferry nih. Oke. Kita bahas tentang tips dan trik pemilihan genteng. Oke. Kemudian kita sempat bahas juga apa sih itu genteng keramik secara siap. lebih spesifik nih Pak. Oke, siap. Nah kali ini kita mau nanya-nanya nih Pak seputar sesuatu yang nggak jauh-jauh dari genteng juga nih. Oke, apa itu? Nah kita mau bahas tentang aksesoris gentengnya nih siap. Pak. Iya, betul, Oke. betul. Oke. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang aksesoris nih Pak, Siap. mungkin boleh perkenalan dulu nggak Pak ke sobat-sobat Mit nih boleh, Pak? Boleh. Halo Sobat Mit, perkenalkan saya Ondi dari Supervisor Sales Kanmuri. Ya. Nah Oke. Pak Oni nih, kita langsung aja kali Pak ya? Boleh. Langsung aja. Oke. Sebenarnya ada apa aja sih Pak nih dari aksesoris utama dari genteng nih Pak? Oke. Gini, kalau di Kanmuri itu selain genteng, kita juga ada aksesorisnya. Dan aksesorisnya itu lengkap. Oke. Apa aja ada gitu sebenarnya. Karena fungsi aksesoris itu sendiri, fungsinya selain untuk mencegah kebocoran, dan juga dia bisa secara detail itu fungsinya untuk pindahan juga. Oke, Pindah dan genteng itu seperti juga. itu. Nah, kalau untuk pemakaian aksesoris itu kan itu tergantung dari bentuk atapnya ya. Karena di sini ada bentuk atap limas dan atap pelana. Nah, atap limas dan atap pelana itu pemakaian aksesorisnya berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya ikut saya. Oke. Nah, ini yang dinamakan atap limas ya. Jadi atap limas itu ya aksesoris yang digunakan ini nok. Ini namanya nok ya. Nok jadi itu ya. Ini nok ini berarti ya? Ya betul. Nah, nok itu penggunaannya bisa di atas dan bisa di bagian jurai. Nah, penggunaannya seperti itu. Ini fungsinya untuk menutupi pertemuan antara dua genteng ya, agar genteng itu tidak bocor. Masuk air masuk ke dalam gitu, seperti itu. Nah, kemudian di atap limas ini ada namanya nok tiga arah. Ini namanya nok tiga arah nih. Nok tiga arah itu dia ada kiri dan kanan. Ini kanan dan kiri ya. Nah, fungsinya nok tiga arah ini untuk mempertemukan nok yang di atas lurus dan nok yang di jurai dua. Itu. Jadi ini nggak bisa kebalik berarti Pak ya? Nggak bisa kebalik karena kanan dan kiri itu berbeda. Oke. Ya. Jadi masing-masing punya khusus seperti itu Pak? Iya ya? betul. Gitu. Nah kemudian setelah nok tiga arah ada yang namanya ujung jurai. Ini namanya ujung jurai. Oh, yang ininya Pak? Ya ini penutupnya. Jadi setelah nok jurai dipasang, kemudian ditutup dengan ujung jurai ya, seperti itu. Jadi ini mau sepanjang apapun gentengnya nanti ujungnya pasti ini Pak? Iya betul. Nanti ditutup dengan ini, gitu, seperti itu. Nah, jadi aksesoris ini selain fungsinya untuk mencegah kebocoran dan juga atap itu menjadi kelihatan indah. Seperti itu. Oke, ini yang utama ya Pak ya? Ini yang utama. Ya, yang utama genteng-genteng. Kita juga ada aksesoris tambahan. Oke. Seperti yang ini. Ini namanya genteng wiping. Posisinya itu dia dipasang di bawah nok ya. Fungsinya ini untuk memproteksi kebocoran di bagian karpus. Oke. Karena selama ini kan kalau air kena karpus itu kan, kalau karpus itu lama-lama kena hujan dan panas itu kan dia akan kering ya. Iya, betul. Dan kemudian dia akan retak. Nah, apabila retak, air bisa masuk dari situ dan itu menyebabkan kebocoran. Berarti ini untuk menanggulanginya lah seperti Betul, ini untuk memproteksi kebocoran di bagian karpus. Siap. Seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi Pak? Ini untuk yang limas ya. Oh, untuk kemudian yang kita limas. kembali coba ikutin saya, kita lihat yang atap pelana. Oke, boleh. Ya. Nah, ini atap pelana. Atap pelana itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi dia seperti pelana kuda ya. Nah, aksesoris yang ada itu dia menggunakan aksesoris lispang.
lisplang kiri dan lisplang kanan. Oke. Nah, ini namanya lisplang kiri dan lisplang kanan. Oh. Gitu. Oh, jadi ini bentuknya ada penahan seperti ini, Pak? Ya, jadi dia untuk menutupi bagian papan lisplangnya gitu lah. Oke, Agar ya, air ya. itu tidak bisa masuk ke bagian dalam. Seperti itu. Kemudian Bentuknya antara kanan dan kiri itu berbeda. Jadi nggak bisa yang kiri dipasang ke kanan, yang kanan dipasang ke kiri. Oke. Karena bentuknya beda. oh, gitu. jadi punya khusus masing-masing khusus, sudut ya. seperti itu, Pak, Ya, ya. betul. Oke. Nah, untuk lisplang kiri dan kanan itu biasanya dia ada pasangannya, Pak. Pasangannya yaitu ujung nok. Ini namanya ujung nok. Beda dengan ujung juraya. Oke. Nah, ujung nok itu bentuknya seperti ini, posisinya di bagian atas. Oh, ini khusus di atas berarti, Ya, Pak? di atas untuk penutupnya. Sedangkan kalau yang tadi yang saya sampaikan jura itu di bagian bawah ya, di bagian jura Oke. itu penutup seperti itu. Nah, untuk ujung nok sendiri itu ada kiri dan kanan. Ya, Oh, dia ada dua. Khusus juga berarti, Pak? Iya, jadi Oke. penempatannya itu bisa di kiri, bisa di kanan gitu. Nah, ini yang kiri, ya, posisi yang kanan yang ini. Oke. Jadi bedanya kalau yang kanan itu dia ada cincinnya. Oh. Nah, kalau yang kiri itu dia nggak ada cincinnya. Jadi polos gitu? Polos ya, betul seperti ini. Nah, itu dia nggak ada cincinnya. Oke, polos gini berarti dia, Pak? Iya, betul. Seperti itu. Nah, itu Sobat Mit, tadi udah jelasin ada beberapa aksesoris dari genteng nih. Ya. Nah, buat Sobat Mit di rumah jangan salah nih. Tadi ada aksesoris yang dimana cuma bisa digunakan di masing-masing sudut tertentu nih. Kayak tadi ada apa Pak? Nok Ini lisplang. lisplang. Nah, lisplang kanan khusus di kanan, kemudian ada lisplang kiri khusus di kiri. ya, Nah, betul. itu Sobat Mit jangan sampai salah untuk pemilihannya nih. Benar, Oke, seperti itu. gitu. Kemudian ada lagi Pak untuk aksesorisnya? Kemudian kita juga ada aksesoris khusus juga ya. Nah, seperti ini. Ini kita ada yang namanya genteng talang. Genteng talang. Jadi genteng talang ini fungsinya untuk melindungi air kebocoran pada bagian talang air. Ya. Jadi selama ini kan bagian talang itu biasanya memakai seng atau karpet kan. Ya, betul. Nah, sedangkan untuk seng itu sendiri kan dia bahannya bisa korosi, bisa karatan betul. gitu ya lama-lama ya Iya. kena hujan. Nah, kalau udah karatan nanti bisa bocor. Kemudian kalau karpet lama-lama kan dia bisa lapuk. Kalau udah lapuk itu nanti bisa bocor. Nah, kita ada yang namanya ini genteng Valitel. Nah, peletakannya posisinya di sini. Gitu. Oke. Ya, ini selain untuk menjaga genteng bagian talang ini tidak bocor, dia juga bisa memperindah bentuk atap situ sendiri. Oke, gitu. jadi warnanya sama sebenarnya. Iya, jadi serasi warnanya. Jadi serasi. Betul. Oke, siap. Jadi genteng talang ini ya itu hanya ada di Kanmuri ya. Oke. Karena kita melihat fungsinya, karena sering sekali terjadi kebocoran di bagian talang itu sendiri gitu, Mas. Seperti itu. Nah, itu dia aksesoris yang ada di Kanmuri seperti Ya, itu Pak ya. Nah, betul. itu tadi ada beberapa aksesoris yang dimana menunjang untuk kekuatan atau ketahanan dari genteng. Seperti Betul. itu, Pak, ya. Agar Jadi tidak fungsinya genteng itu selain untuk mencegah kebocoran, kuat dan juga memperindah seperti itu dengan adanya aksesorisnya seperti ya, itu. betul. Nah, itu dia sobat-sobat Mit, aksesoris-aksesoris yang ada di genteng. Nah, khususnya di Kanmuri dan ada beberapa yang dimana hanya terdapat di Kanmuri. Ya, Seperti itu. betul. Contohnya seperti ini Pak ya. Ya, Valitel namanya. Valitel. Nah, itu dia. Kalau teman-teman pengen nyari aksesoris lengkap, yang paling lengkap lah bisa dibilang, silahkan datang aja ke Kanmuri atau bisa datang ke Toko Maju di Jalan Raya Kalimalang nomor 36 Jaka Sampurna Kota Bekasi, atau juga bisa check out di online shop dari Toko Maju seperti itu. Oke, siap. Nah, itu Sobat Mit, aksesoris genteng yang ada di Kanmuri. Nah, tetapi Sobat Mit, hebatnya Kanmuri ada beberapa aksesoris genteng yang hanya terdapat di Kanmuri, Ya. nggak ada di tempat lain. Ya. Apa tadi Pak? Ada namanya Valitel ya, sama dan Lapping Tile. Lapping Tile. Nah, itu cuma ada di Kanmuri Sobat Mit, nggak ada di tempat lain. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Oni Sama-sama, terima kasih meluangkan waktunya nih Pak buat ngobrol-ngobrol sama kita tentang aksesoris dari genteng ini. Saya Oke. juga terima kasih udah diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Oke, seperti itu. Nah,
Ini aja mungkin Sobat Mit yang bisa kita sampaikan tentang aksesoris dari genteng. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Mit dan juga teman-teman di luar sana yang ingin membangun rumah. Oke, seperti itu. Sampai ketemu di video kita yang lain, di pembahasan kita yang lain seputar bahan bangunan. Let's meet on next episode. Bye-bye. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Mit dan juga teman-teman yang ada di luar sana yang ingin membangun genteng atau sedang yang membangun genteng, ingin membangun rumah. Ya,